Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kami kali ini, kami akan membahas tentang sistem ekresi. Yang akan kami bahas meliputi organ-organ sistem ekresi yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini. Sistem ekskresi adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengolah dan membuang zat sisa metabolisme dan racun. Nah, zat-zat sisa tersebut harus dikeluarkan agar tidak menjadi racun dan penyakit bagi organ-organ dalam tubuh. Nah, dapat diketahui dalam sistem ekskresi itu ada 4 macam. Yang pertama itu ada paru-paru, ada ginjal, ada kulit, dan ada hati. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernafasan manusia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida dari darah. Paru-paru merupakan organ pernafasan yang cukup besar yang memenuhi sebagian besar mediastinum. Paru-paru dibagi menjadi 2, yaitu paru-paru kanan dan kiri yang dibungkus oleh pleura. Struktur paru-paru yaitu trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, lobus, dan pleura. Trakea merupakan saluran utama yang menghubungkan tenggorokan ke bronkus, sedangkan bronkus adalah cabang trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah cabang kecil bronkus yang mengarah ke alveolus, sedangkan alveolus merupakan kantung udara tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Lobus dan pleura, paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus yang dilapisi oleh membran pleura untuk melindungi dan memudahkan pergerakan saat bernafas. Selanjutnya, cara kerja paru-paru. Paru-paru berperan dalam sistem ekskresi dengan mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air. Hasil akhir dari proses metabolisme dalam tubuh. Ketika darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh mencapai paru-paru melalui pembuluh darah vena, gas tersebut akan berdifusi ke dalam alveolus. Struktur kecil berbentuk kantung yang menjadi tempat pertukaran gas. Di alveolus, karbon dioksida dilepaskan dari darah ke udara, sementara oksigen dari udara dihirup masuk ke dalam darah. Selanjutnya, karbon dioksida dikeluarkan melalui proses pernapasan ketika seseorang menghembuskan napas. Terdapat beberapa penyakit yang dapat menyerang paru-paru. Yang pertama adalah pneumonia, yang merupakan penumpukan cairan dalam paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Yang kedua adalah asma. Asma disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Dan yang ketiga adalah kanker paru-paru yang disebabkan oleh gas karsinogen dan lain-lain. Organ ekskresi selanjutnya yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ ekskresi utama yang terdiri dari struktur kecil yang berbentuk tabung dan biasanya disebut dengan tubulus. Tubulus ini tersusun dengan sangat rapi dalam jaringan ginjal dan saling berhubungan dengan kapiler darah. Ginjal berperan dalam menjaga kelancaran aliran darah dengan memproduksi zat yang membantu mengontrol tekanan darah. Selain itu, ginjal mendukung pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan serta kekuatan tulang. Fungsi utama ginjal meliputi penyaringan darah untuk menghilangkan limbah metabolik dan racun seperti urea dan kreatinin melalui pembentukan urin. Selain itu, ginjal juga mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit seperti natrium, kalium, dan kalsium, serta menjaga kestabilan pH darah. Ginjal juga memiliki fungsi utama seperti mengatur volume, komposisi, dan pH cairan tubuh, serta membuang limbah metabolik, termasuk produk sampingan protein. Fungsi lainnya mencakup mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, mengontrol osmolaritas, serta menjaga keseimbangan asam basa. Selanjutnya yaitu struktur ginjal. Yang pertama yaitu kulit ginjal atau cortex renalis, merupakan lapisan terluar ginjal tempat penyaringan darah terjadi. Bagian ini terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman yang bersama-sama membentuk badan Malpighi. Yang kedua itu adalah medula atau sumsum ginjal, merupakan bagian tengah ginjal yang mengumpulkan pembuluh halus dari kapsul Bowman. Yang ketiga itu adalah pelvis renalis atau rongga ginjal, merupakan bagian terdalam dari ginjal yang berfungsi menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan melalui uretra. Cara kerja ginjal
ginjal bekerja melalui 3 proses, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi merupakan penyaringan darah untuk menghilangkan limbah sehingga menghasilkan urin primer. Kemudian reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan tubuh ke dalam darah sehingga menghasilkan urin sekunder. Yang terakhir yaitu augmentasi, merupakan pengumpulan cairan dari filtrasi dan reabsorpsi menjadi urin sungguhnya yang dikeluarkan melalui saluran kemih. Selanjutnya yaitu penyakit ginjal, terdiri dari penyakit ginjal kronis, seringkali muncul sebagai komplikasi dari diabetes mellitus. Yang kedua yaitu gagal ginjal, adalah kondisi di mana fungsi ginjal hilang secara mendadak. Dan yang ketiga yaitu batu ginjal, disebut juga nefrolithiasis, adalah kondisi di mana material keras seperti batu terbentuk di ginjal yang terdiri dari mineral dan garam. Hati merupakan organ terbesar dalam tubuh yang menempati urutan pertama dalam hal kerumitan dalam ragam dan fungsinya. Hati sangat penting untuk mempertahankan hidup dan berperan pada hampir setiap fungsi metabolik tubuh, dan khususnya bertanggung jawab atas lebih dari 500 aktivitas yang berbeda. Selanjutnya fungsi hati yaitu menghasilkan empedu dan mempersiapkan zat sisa bernitrogen untuk dibuang. Selain itu, hati memiliki peran dalam proses detoksifikasi zat-zat kimia beracun dalam darah. Selanjutnya yaitu struktur hati. Struktur hati yang pertama ada lobus hati. Hati terbagi 2 lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Terus yang kedua kapsul glison, lapisan tipis yang membungkus hati. Terus yang ketiga parenkim hati, merupakan jaringan hati yang terdiri dari hepatosit. Terus yang keempat vena porsa hepatis, merupakan pembuluh darah yang membawa darah kaya nutrisi dari saluran pencernaan ke hati. Terus yang kelima arteri hepatik, membawa darah kaya oksigen ke hati. Terus yang terakhir saluran empedu, sistem saluran yang mengalir empedu dari hati ke kantung empedu, kemudian ke usus halus untuk membantu pencernaan lemak-lemak. Selanjutnya yaitu cara kerja hati. Cara kerja hati dimulai dari detoksifikasi, di mana hati mengolah dan menetralkan racun dalam darah untuk mencegah keracunan. Hati juga memproduksi empedu yang berfungsi dalam pencernaan lemak serta membantu mengeluarkan zat sisa hasil perombakan sel darah merah. Hati memiliki peran dalam penyimpanan, yaitu menyimpan glikogen dan nutrisi lainnya yang dibutuhkan tubuh, serta berperan dalam proses metabolisme tubuh secara keseluruhan. Hati memiliki banyak penyakit, diantaranya yaitu hepatitis, sirosis, dan kanker hati. Hepatitis merupakan peradangan hati yang mengganggu fungsi ekskresi empedu dan detoksifikasi racun. Sedangkan sirosis adalah kerusakan hati yang parah yang mempengaruhi kemampuan hati untuk memproses dan mengeluarkan zat-zat sisa. Kemudian yang terakhir yaitu kanker hati yang mempengaruhi fungsi hati dalam mengeluarkan empedu dan racun dari tubuh. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Fungsi kulit terdiri dari beberapa poin utama, antara lain melindungi tubuh dari mikroorganisme, benda asing, serta kerusakan lingkungan, pembuangan zat sisa, tempat penyimpanan cadangan energi, mengatur suhu tubuh, dan indera peraba. Selanjutnya ada struktur kulit. Kulit manusia terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama epidermis. Epidermis ini adalah lapisan paling luar dari kulit. Epidermis kulit memiliki fungsi sebagai pelindung utama terhadap bakteri, virus, dan kehilangan cairan. Yang kedua ada dermis yang terletak di bawah epidermis. Dermis mengandung pembuluh darah, saraf, folikel rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang ketiga hipodermis atau lapisan subkutan yang terletak di bawah dermis dan menghubungkan kulit dengan fascia yang mengelilingi otot atau tulang. Selanjutnya yaitu cara kerja kulit. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dengan beberapa cara utama. Yang pertama dengan cara perlindungan fisik, yang kedua dengan pengaturan suhu tubuh, terus yang ketiga indera sentuhan, yang keempat produksi melanin, dan yang kelima penyimpanan sintesis, dan yang keenam penghalang terhadap kehilangan cairan. Penyakit kulit
Yang pertama itu ada jerawat. Biasanya ini sering dialami oleh para remaja. Terus yang kedua, dermatitis, kondisi peradangan pada kulit yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti alergi, iritasi, dan lainnya. Terus yang ketiga, melanoma, jenis kanker kulit yang berkembang dari sel pigmen ditandai dengan tahi lalat atau bintik. Terus yang keempat, bisul, infeksi kulit yang menyebabkan benjolan berisi nanah. Terus yang kelima, eksim, kondisi kulit yang menyebabkan peradangan, kemerahan, dan gatal.